Bismillah, cek sound Bapak Ibu Ayah Bunda. Suara Nuga sudah terdengar kah? Sudah ya? Alhamdulillah. Karena sudah terdengar, kita sama-sama mulai kajian kita, pertemuan kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senang sekali, bahagia sekali pagi hari ini Allah kembali izinkan kita berkumpul. Kita sama-sama Allah izinkan untuk bisa belajar lagi. Kita sama-sama Allah izinkan untuk menghirup udara pagi, untuk menghirup udara segar. Allah masih kasih kita kesempatan untuk sarapan mungkin pagi hari ini. Allah izinkan kita dikumpulkan dengan orang-orang terbaik ya. Alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Maka atas semua nikmat Allah yang sudah kita terima pagi hari ini, Nuga pengen ngajak untuk kita sama-sama berikan dan ucapkan rasa syukur terbaik. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, izin ya. Jadi setiap pagi Nuga selalu mengingatkan untuk sama-sama bersyukur, untuk sama-sama bersolawat ya. Tapi harapannya itu tidak hanya di lisan, tapi masuk ke dalam hati, insya Allah ya. Karena bagi hamba-hamba yang betul-betul mensyukurinya bukan cuma sekedar lewat gitu aja, insya Allah Allah bakal tambah setiap nikmat yang sudah Allah titip ya. Allah kasih keberkahannya lebih, Allah tambahkan kekuatan atau kesabaran dalam diri kita juga lebih. Allah tambahkan ilmu, Allah tambahkan kita kefahaman ya, insya Allah dari setiap majelis yang kita lakukan setiap paginya. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda Nuga titip semoga kesyukuran ini bisa terus sepanjang hari kita ucapkan kepada Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga nggak lupa dan nggak bosan-bosan untuk terus mengingatkan kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah semakin kita bersolawat setiap waktunya, kita semakin konsisten, komitmennya jadi jauh lebih tinggi. Apa-apa yang kita jalani setiap harinya insya Allah selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, Bunda semua, Alhamdulillah. Semakin hari kita semakin memasuki akhir tahun ya. Semakin hari Allah izinkan kita untuk terus berkembang, untuk terus bisa hadir dalam setiap ujian, dalam setiap tantangan, dalam setiap perjalanan dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga titik balik bisa selalu jadi sahabat seperjalanan Bapak Ibu Ayah Bunda dalam rangka apa namanya memberikan program-program memfasilitasi Bapak Ibu Ayah Bunda yang mungkin hari ini lagi butuh kajian-kajian, majelis ilmu gitu ya, tempat untuk diskusi, tempat untuk healing secara batin gitu ya, tempat untuk bisa menjadi wadah Bapak Ibu Ayah Bunda mencari hal-hal yang mungkin hari ini sedang dicari ya insya Allah. Maka dari itu mohon doanya Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga apa-apa yang kami lakukan insya Allah ini bisa panjang, insya Allah ini bisa terus menyentuh semakin banyak orang gitu ya. Karena Bapak Ibu Ayah Bunda salah satu perjalanan ini bisa panjang adalah dihadirkannya Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya, sebagai seseorang yang support dari balik layar secara doa, secara dukungan, secara harta salah satunya. Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau Nuga pengen cerita ya, Bapak Ibu ada yang tahu Kiai Haji As'ad Humam nggak? Coba nih siapa nih? Adakah yang kenal atau tahu beliau? Kayaknya harusnya tahu banget ya kalau Nuga kasih clue-nya. Clue-nya adalah beliau sering, beliau selalu terpampang di dalam
fase awal pembelajaran baca Quran, yakni di buku Iqra. Nah, beliau tuh kan kita sama-sama tahu ya apa namanya foto beliau seperti apa, dan masya Allah beliau mengajarkan kita bagaimana caranya punya hidup yang panjang bahkan setelah kematian gitu. Nah ini Masya Allah jadi sangat-sangat jadi pelajaran buat kita ya Bapak Ibu. Kiai Haji Assadumam ini adalah orang yang mempelopori metode belajar Iqra nih Masya Allah. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, hari ini mungkin hari ini mungkin kita nggak bisa hadir atau punya metode, punya pola, punya cara pembelajaran seperti beliau gitu ya. Nah, tapi ada salah satu cara yang mungkin bisa kita tempuh Bapak Ibu Ayah Bunda. Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah mensupport bagaimana kegiatan atau program-program dakwah ini bisa berjalan. Salah satunya mungkin hari ini ceritanya sedang kita jalani, sedang ada di hadapan kita ya, ini di hadapan titik balik misalnya. Itu maka dari itu karena kesempatan selalu datang, kesempatan-kesempatan terbaik dari Allah, Nuga pengen ngajak Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau bersedekah, yang mau berinfak, bahkan lebih dari itu, yang mau terus mendampingi titik balik menjadi jariahnya, menjadi salah satu amalan yang insya Allah ini bisa bertahan secara panjang, ini bisa berjalan secara jauh gitu ya. Perjalanan ini bisa terus kita rasakan manfaatnya kepada sebanyak mungkin orang, tapi kita nggak bisa di depan layar. Insya Allah titik balik selalu jadi ruang, selalu jadi wadah untuk Bapak Ibu Ayah Bunda bisa menitipkan sebagian hartanya ini. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, insya Allah kita akan sama-sama terus berjalan di ranah dakwah ini. Semoga Allah izinkan ini bisa terus menyentuh banyak hati, menyentuh banyak orang ya. Seperti biasa Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau yang mau bersedekah infak setiap paginya boleh ya di scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya di 7178867 703 Bank BSI atas nama titik balik insya Allah. Tapi lebih dari itu, untuk yang mau bergabung menjadi STB gitu ya, untuk yang mau bergabung, Kang Nuga, saya terinspirasi dari Kiai Haji Asad Humam, atau dari kisahnya istrinya Abu Talha, atau dari kisahnya Utsman bin Affan, atau dari kisah-kisah sahabat-sahabat yang lain yang mungkin hari ini kita nggak bisa ada di depan layar, tapi kita punya kelebihan harta untuk bisa terus mendukung setiap program dakwah. Saya pengen dong Kang Nuga jadi anggota STB yang mensupport setiap program dakwah dari titik balik mangga ya insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga ini bisa apa namanya menjadi jariah buat kita semua ya amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga juga mau izin informasikan. Alhamdulillah insya Allah semoga dengan izin Allah tidak ada perubahan di tanggal 27 dan 28 kita akan sama-sama belajar kembali di filosofi sholat part kedua dengan tema menyempurnakan bacaan sholat. Bapak Ibu Ayah Bunda yang belum daftar, mangga silahkan daftar. Kan juga kelas eksklusif itu kan apa namanya selalu selalu ada komitmen infaknya. Saya mungkin sekarang belum berkenang. Bapak Ibu Ayah Bunda daftar aja dulu insya Allah. Nanti akan dibantu konfirmasi. Lebih dari itu insya Allah kalau sudah ada niatnya insya Allah Allah tuntun Allah kasih jalan. Kenapa Nuga merekomendasikan kelas ini? Karena kelas ini adalah salah satu kelas yang mengembalikan kita dalam proses yang fundamental banget, proses yang paling mendasar banget, yaitu melihat bacaan sholat kita apakah sudah benar atau belum. Karena mungkin banyak sekali yang hari ini merasa gengsi untuk melihat bacaan sholatnya sudah benar atau belum karena sudah lama dipraktekkan gitu ya. Tapi mungkin kalau sudah benar alhamdulillah, tapi justru kalau keliru ini yang salah ya. Maka dari itu Nuga merekomendasikan banget kelas ini untuk bisa sama-sama kita ikuti. Kenapa? Karena ini jadi salah satu kelas yang insya Allah kita bisa bareng-bareng belajar dan melihat kembali, meninjau kembali sholat kita udah benar apa belum ya. Karena kalau bacaan sholatnya mungkin hari ini salah, maknanya juga mungkin saja kita nggak bisa dapatkan dari sana. Walaupun setiap kalimat, setiap ucapan yang kita ucapkan dalam sholat ini insya Allah Allah titipkan pahala di setiap kalimatnya ya. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, maka silahkan daftar. Kita akan belajar bareng di situ gitu ya. Syukur-syukur kita bisa semua 300-an orang kita bisa hadir. Semoga di sana kita bisa jadi ruang belajar dan ruang diskusi untuk memperbaiki sholat kita insya Allah ya. Dan Nuga selalu bilang dari beberapa waktu ke belakang,
Kalau resolusi banyak orang masuk tahun baru, masuk fase baru, kita akan masuk 2026, biasanya punya resolusi hidup. Saya pengen sukses ini, saya pengen usaha jadi seperti ini, saya pengen jadi ibu yang begini, saya pengen jadi orang yang seperti ini gitu ya. Menurut Nuga nggak usah neko-neko Bapak Ibu Ayah Bunda. Karena kalau kata Bebe Jamil, kebanyakan orang gagal terhadap resolusi hidupnya karena memang belum direncanakan dengan baik dan nggak dan tidak tawakal terhadap ketetapan Allah. Maka dari itu, Nuga menyarankan gak usah neko-neko kalau punya resolusi. Kenapa? Kita pakai resolusi yang paling mendasar. 2026 bacaan sholat semakin baik, insya Allah. Maka dari itu, salah satu caranya adalah dengan ikut kelas filosofi sholat part kedua ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Nuga belum sempat sapa-sapa. Sekarang Nuga pengen sapa-sapa. Gimana kabarnya pagi hari ini? Boleh di absen Bapak Ibu Ayah Bunda. Cuacanya hari ini di mana eh, bagaimana di tempat Bapak Ibu Ayah Bunda? Karena Masya Allah ya, beberapa waktu ke belakang Nuga lihat berita, Nuga lihat media, Nuga lihat sosial media, berita makin Masya Allah kayak banjir sekarang di mana-mana. Info terakhir di Tegal ada banjir gitu ya, atau di beberapa daerah curah hujannya semakin tinggi gitu ya. Kalau di daerah Bapak Ibu Ayah Bunda, kondisi hari ini seperti apa? Tuh, mungkin hujan, mungkin mendung, mungkin juga terdampak. Tapi Nuga lihat kawan-kawan kita, saudara-saudari kita di Sumatera ini sudah mulai recovery. Mereka-mereka sudah mulai sembuh, berusaha untuk sembuh ya dari bencana alam. Sudah banyak yang membersihkan rumah-rumah dan lain sebagainya, gitu ya. Dan Masya Allah, semangatnya untuk bisa terus bangkit ini juga luar biasa, Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Jadi semoga doa kita selalu tersampaikan bukan cuma buat kita sendiri, tapi buat saudara-saudara Muslim kita yang mungkin hari ini terkena musibah ya. Kalau Bu Reni di Jakarta, Alhamdulillah cerah di Jakarta Timur. Kemudian Bu Siti Karima baru selesai acara resepsi keponakan Alhamdulillah ya. Kemudian Umi Syafiq Alhamdulillah sehat kan juga di Ciwidey cuacanya mendung setelah zuhur hujan terus. Masya Allah ya. Kemudian Pak Imam Ghazali Alhamdulillah sedang mendung di sini mau hujan Alhamdulillah ya. Di Karanganyar cerah. Bapak Ibu Ayah Bunda apapun yang Allah titip, apapun yang Allah kasih gitu ya. Mungkin yang terasa atau tidak terasa yang ada dalam diri kita atau di luar diri kita. Semoga kita bisa selalu mensyukuri ya. Kita selalu bisa melihat sisi baiknya, gitu ya. Jadi apapun yang mungkin hari ini cuaca di luar cerah, mendung, hujan dan lain sebagainya, semoga hati kita terus bersyukur kepada Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu Ayah Bunda, untuk yang mungkin gak ada uzur, yang mungkin tidak ada halangan, boleh temenin kita untuk on cam. Ya, silahkan untuk dibuka kameranya, tapi minta tolong kalau mau buka kamera seperti biasa ya tolong sekali visualnya diperhatikan. Apa-apa yang terlihat ini wajib, wajib apa-apa hanya yang wajib dan boleh terlihat saja. Jangan sampai yang mungkin nggak boleh kelihatan itu bisa tampak atau tampil di layar monitor kita semua ya. Jadi mangga silahkan kita jaga dengan baik apa namanya visualisasinya. Nah untuk selanjutnya Nugan juga mau izin yang mau update status, mau ngajak temannya, saudaranya, keluarganya untuk bisa bergabung bersama kita di titik balik hari ini dan seterusnya boleh di-share-share. Boleh lewat status, boleh lewat grup WhatsApp atau lewat Instagram, lewat apapun Bapak Ibu Ayah Bunda. Semoga dari share tersebut ada jariah yang ikut. Ketika nanti ada seseorang yang mungkin lagi butuh kelas seperti pagi hari ini, insya Allah semoga pahalanya juga Allah titip buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, boleh kasih emoticon? Ini tanda kalau Nuga disimak dari tadi. Boleh kita kasih emot sama-sama supaya semakin semangat, layarnya semakin hidup ya, supaya semakin menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk belajar pagi hari ini. Dan Alhamdulillah, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Nuga mau izin sama-sama beliau dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah lumayan sehat, walaupun agak sedikit batuk nih. Kamu gak mohon doanya semuanya ya. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga lekas membaik Ustaz suaranya dan batuknya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Baik Ustaz, seperti biasa di awal mohon izin untuk bisa spill dulu atau kasih kisi-kisi dulu Ustaz. Kira-kira pembahasan pagi hari ini seputar apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini besok pada halaman 527 ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan sekelompok orang ya, sekelompok golongan yang hidup
dengan menggunakan setengah dalil. Nah, jadi masih menggunakan sebagian prasangkanya dalam memilih pilihan-pilihan kehidupan. Kemudian nanti juga ada orang-orang yang betul-betul menolak kebenaran. Jadi nanti akan ada beberapa golongan ya. Golongan pertama, mereka yang masih menggunakan dalil sedikit, tapi sebagian yang menggunakan prasangka. Kedua adalah orang yang sudah disampaikan kebenaran, kemudian mereka tetap menolak. Lalu apa sih sikap kita kalau seandainya mendapati orang-orang seperti itu? Kemudian nanti juga kita akan ngebahas terkait siapa hakim yang paling adil. Walaupun ayah bunda sudah pasti sudah tahu ya, hakim yang adil itu pasti Allah. Tapi nanti kita akan melihat pesan apa yang akan Allah sampaikan di balik semua itu. Nah, mungkin itu ya sedikit spill dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengulik gitu ya, manusia-manusia, golongan-golongan orang yang senantiasa menolak wahyu dalam kehidupannya, baik menolak secara total kalau walaupun sudah tahu kebenaran, atau menolak setengahnya. Mereka tahu salah, tetapi mereka tidak terlalu paham bahwa itu salah gitu ya. Sehingga mereka masih menggunakan nafsunya, asumsinya dan sebagainya. Mungkin begitu Kang Muga insya Allah. Baik, Masya Allah, syukron kehadiran Ustaz atas kisi-kisinya. Untuk itu Bapak Ibu, Ayah Bunda silahkan dibuka mushafnya, silahkan dibuka Qurannya, buka catatannya juga Insya Allah ya. Dan utamanya kita siapkan dan hati dan pikiran kita. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini Allah izinkan kita menerima banyak hikmah dan pemahaman ya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sambil siap-siap seperti biasa, kita nonton dulu. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Kapan terakhir kali kita memastikan bacaan sholat kita sudah benar? Puluhan tahun berdiri di hadapan Allah dengan bacaan yang sama, yang lancar secara lisan, namun tak pernah diperiksa kembali kebenarannya. Tak terasa, bacaan yang salah menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, filosofi sholat kembali hadir. Manusia akan hina dimanapun berada kecuali selama dia menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Kita pernah diajak menyelami makna dalam sholat. Ingat bahwa sholat itu presentasi Bapak Ibu ya. Jadi presentasilah dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Jaga hidup kita dengan sempurna di hadapan Allah. Dan kini saatnya untuk kembali ke permulaan yang lebih jujur. Sehingga kalau sholat kita benar, selesai sholat, orang mau nendang sendal kita tetap bersabar. Kenapa? Saya takut hari pembalasan. Kita akan memperbaiki semua yang kita ucapkan, karena makna tak akan hidup jika bacaannya belum tepat. Inilah ruang untuk kembali menyempurnakan bacaan sholat. Perlahan-lahan sholat kita mulai bekerja secara nyata, bukan hanya sah di atas sajadah, tapi berdampak pada cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam hidup. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk yang sudah ready boleh raise hand ya. Semoga nanti kita bisa bantu bacakan. Untuk yang berkenan juga untuk membantu membacakan beberapa ayat dan surat dari kajian kita pagi hari ini, silahkan boleh di raise hand aplikasi Zoom-nya ya. Insya Allah karena sudah siap. Untuk itu kepada Ustadz Farid Pradipta, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kang Muga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sambil dijawab di kolom komentar ya, seperti biasa Bapak Ibu, supaya kita aktif gitu ya. Tolong dijawab salamnya di kolom obrolan, silahkan. Waalaikumsalam. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang menyempatkan waktu menjawab salam ini, mengetiknya di kolom obrolan, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi hidupnya, Allah lancarkan urusan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan diberikan keluarga yang senantiasa di dalam kebaikan, serta anak-anak dan keturunan cucu yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak
Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Ayah bunda, bang kakak yang masih diberikan kesehatan ya. Untuk saya sementara ini nikmat suaranya agak sedikit Allah uji gitu ya. Agak sedikit Allah uji dengan batuk ya. Untuk melihat konsistensi mungkin ya, apakah dengan sakit sedikit saya tetap aktif atau konsisten ngisi kajian atau tidak gitu ya. Jadi ini agak sedikit batuk ya Bunda, jadi saya nggak bisa mengeluarkan energi suara saya seperti biasanya. Jadi mohon nanti volumenya kalau memang ngerasa agak kecil boleh dikencengin aja. Kemudian saya juga ingin senantiasa mengajak kita semuanya, ayah bunda, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, saya tahu pasti hafal ya surah Ad-Duha ya. Nah, ayah bunda kalau hafal surah Ad-Duha, itu Masya Allah tuh kalimat yang ada di surah Ad-Duha itu. Terutama pada ayat yang ke-6, ke-7, ke-8. 6, 7, 8. Surah Ad-Duha ayat 6, 7, 8 itu Masya Allah banget. Itu senantiasa ngingetin kita tuh. Apa bunyinya? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kebingungan. Kemudian apa? Lalu Allah dia memberikanmu petunjuk. Ayat 8-nya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, kemudian dia memberimu kecukupan. Nabi Muhammad sebelumnya penuh dengan keterbatasan. Tetapi sepanjang hidupnya berjalan, Allah memberikan kelebihan di atas keterbatasannya. Nabi Muhammad pernah diliputi oleh oleh kekurangan gitu ya. Tidak punya orang tua, yatim, kemudian yatim piatu, bukan orang kaya, tetapi seiring berjalannya waktu, berjalannya masa, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya Bunda, saya ini ada sedikit nasihat bagus ya dari Syekh Adil Muhammad Khalil. Ya Bunda, ada kitab namanya Awal Marrah At-Tadabbarul Quran. Ini ya kitabnya ya, saya nih kelihatan ini sih. Aduh, nggak kelihatan. Ini kelihatannya agak kitabnya. Ini terjemahnya ada ya. Ini bukan lagi endorse buku ya. Saya rekomendasi aja, ini bagus. Terjemahnya kayak gini. Tadabbur Al-Quran. Ini. Ah, aduh. Ini terjemahnya. Ini ada satu nasihat bagus banget. Saya sering bawakan nasihat ini kalau seandainya membuka kajian gitu ya. Ini asli Arab ya tulisannya ya. Saya bacakan ya. Ini ada nasihat pertama tentang ayat ke-6 sampai ayat ke-8 yang kita baca tadi. Di sini tuliskan begini. Yambaghi li'abdi 'inda karbihi ayyuhsinadh-dhanna bi rabbih. Yambaghi, hendaknya, li'abdi, seorang hamba, 'inda karbihi, ketika ditimpakan musibah, ketika ditimpakan ujian, ketika ditimpa kesulitan oleh Allah, ayyuhsina dhanna bi rabbih. Hendaknya dia tetap harus prasangka baik sama Allah. Jadi orang kalau dapat musibah, tetap harus prasangka baik kepada Allah. Kenapa demikian? Ini dilanjutkan nih. Lianna, karena, karena al-abdu la yazalu yataqallabu fi ni'amillahi subhanahu. Karena seorang hamba itu senantiasa terbolak-balik, bergiliran, mendapatkan satu nikmat kepada nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Munzu ata ila dunia, sejak dia terlahir di dunia. Ayah bunda, kita tuh dalam hidup ini, kalau ayah bunda coba ingat-ingat dari masa kecil sampai hari ini, sudah berapa banyak nikmat yang Allah ambil, tapi langsung Allah ganti dengan nikmat yang lainnya. Sudah berapa banyak sih ujian yang Allah berikan, tetapi kemudian ujian itu selesai juga kok hari ini. Kan saya sudah sering sampaikan mungkin di pertemuan sebelumnya. Dulu mungkin terlilit hutang, tapi hari ini selesai juga kan. Dulu mungkin, mohon maaf ya, lama baru dapat anaknya. Alhamdulillah hari ini udah ada anak kok, alhamdulillah misal ya. Dulu mungkin pengangguran, nggak punya kerja, di PHK. Hari ini udah ada rezeki dari jalur lain kok.
Nah ini Allah itu menemukan kita dalam keadaan sulit, kemudian Allah memberikan kita kelapangan. Allah menemukan kita dalam keadaan bingung, kemudian Allah ngasih kita petunjuk. Enggak, apapun itu ya, yang bari hendaknya seorang abdi, seorang hamba, ketika inda karbihi, ketika ditimpakan kesulitan oleh Allah, ayyuh sinawwanna bi rabbih. Hendaknya dia senantiasa selalu prasangka baik. Kenapa? Karena yataqallabu fi ni'amillahi subhanahu. Karena kita senantiasa hidup dalam pergiliran, dalam pergantian nikmat-nikmat Allah munzu ata ila dunia, sejak kita terlahir di dunia. Nah, seperti itu ya. Ayah bunda bang kakak ya. Sebagai mukodimah. Nah, mukodimahnya saya izin ambil dari kitab. Karena memang basic saya, basic kami kalau kajian memang senangnya pakai kitab ayah bunda. Kenapa demikian? Karena biasanya saya belajar NLP ya. Di dalam ilmu NLP itu orang yang bisa menyampaikan lebih dari satu bahasa dalam public speakingnya itu lebih mudah difahami. Nah, itu ya, lebih mudah difahami. Jadi saya senang sekali kalau ngaji pakai kitab itu. Sebenarnya kita hari ini juga saya mau pakai kitab, cuman qadarullah untuk surah An-Najm pembahasan kitab ini kurang mendalam ya. Jadi nanti saya akan coba perdalam secara pribadi dari literasi-literasi yang kami ambil sebelumnya. Baik, ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka halamannya, kita langsung saja. Halaman 527 ya. Kita melanjutkan pembahasan Ustadz Indra kemarin. Tepatnya surah An-Najm ayat 27. Saya mohon izin ya, minta bantu dibacakan ayat 27 dan 28. Silakan Bunda Siti Karimah dari Jambi, mohon dibacakan Arab dan bahasa Indonesianya. Ya. Surah apa ya? Assalamualaikum Ustadz ya. Di sini surah Al-Najm ya. An-Najm, betul. 527. Ya, dari ayat berapa? Dari pertama ya Ustadz. Dari 27 sampai 28 saja. Oh iya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sampai 28. Yang artinya surah Najm ayat yang ke-27, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat benar-benar menamai para malaikat dengan nama perempuan. Ke-28, padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Shadaqallahu azim, jazakillah khair Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon izin Bunda Siti Karimah, jangan jazakillah, saya laki-laki. Jazakallah Jazakillah. khairan Ustaz, maaf jazakallah khairan. Maaf Gak Ustaz, apa-apa. maaf. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Iya, ya Ustaz. Masya Allah. Baik, bismillah. Kita coba bahas ya. Yang pertama, innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada yaumil akhir, yaitu akhirat, la yusammunal malaika tasmiyah. Mereka menamai malaikat dengan gitu ya, tasmiyah itu artinya menamai, tasmiyah. La yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, menamai malaikat dengan nama-nama perempuan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini ya, di dalam sejarah orang-orang kafir itu, terutama kafir Quraisy itu, ayah bunda, bang kakak, adalah kaum yang sangat tidak menyukai anak perempuan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Ada beberapa ayat di surah Al-Baqarah itu yang menyatakan demikian. Nah, itu ya.
Jadi, kenapa mereka tidak menyukai anak perempuan? Jadi, kebiasaan orang kafir Quraisy pada zaman dahulu adalah ayah bunda, kalau mendapatkan anak perempuan, mereka senantiasa mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Siapa yang salah satu sahabat yang pernah melakukan ini di masa jahiliyahnya, kemudian nanti dia menyesalinya di dalam kehidupan keimanannya, dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika menangis, dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis. Kemudian ditanya, ya Umar, kenapa? Kemudian Umar mengatakan begini, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat-sangat malu, sangat-sangat menyesal. Sesungguhnya dahulu aku mempunyai seorang anak perempuan. Yang anak perempuan ini aku kubur hidup-hidup. Ketika aku mengubur dia hidup-hidup, ya Rasulullah, tangannya yang masih kecil itu sempat-sempatnya meraih jenggotku, membelai-belai jenggotku. Dan aku sempat menangis ketika menguburkannya, tetapi aku tetap menguburkannya. Nah, ini salah satu yang melakukannya di antara sahabat Nabi dulu ya ketika jahiliyah itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa mereka tidak suka anak perempuan? Karena anak perempuan itu mohon maaf ya bunda ya, dahulu tidak bisa diandalkan karena nggak bisa kerja, karena nggak bisa berdagang jauh, terlalu banyak batasan gitu ya untuk anak perempuan, sehingga para orang-orang kafir Quraisy itu nggak suka dengan anak perempuan. Nah, itu secara sejarah. Lalu, ketidaksukaan mereka ini mereka tempelkan kepada Tuhan. Nah, ini seolah-olah mengejek dan merendahkan Allah ya maksudnya ya. Jadi ini seolah-olah orang-orang kafir itu mengejek dan merendahkan Allah karena menisbatkan sesuatu yang tidak dia suka kepada Allah. Nah, gitu ya. Karena mereka menisbatkan sesuatu yang tidak mereka suka dinisbatkan kepada Allah. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, mereka menyandarkan kepada Allah sesuatu yang tidak mereka ridhoi untuk diri mereka sendiri. Dan inilah puncak kebodohan dan kewaliman. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi ini adalah orang-orang yang berbicara. Makanya nanti di ayat 28-nya, kita lanjut dulu ya, karena ayat ini harus disempurnakan ke ayat 28 kalau kita mau ambil fadilahnya. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Nah, kenapa mereka ngomong demikian? Kenapa sih mereka ngomong Allah itu, malaikat itu anak perempuannya Allah? Nah, kan kayak gitu ya kurang lebihnya ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu tentang itu. Mereka tuh sembarangan aja ngomongnya. Gitu ya. Orang-orang kafir itu suka ngomong sembarangan tentang Allah. Orang-orang yang tidak beriman itu bisa suka ngomong sesukanya, ya. Pengen ngomong sesukanya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini disebutkan wa ma lahum bihi min ilmin, dan mereka tidak punya ilmu tentang hal demikian. Nah, bentuknya pada kehidupan kita hari ini apa sih bentuknya? Bentuknya tuh kayak gini, Bunda. Ayah Bunda. Menurut logika saya, harusnya ayat Quran tuh gini. Kayak gitu tuh dia. Yang penting niatnya baik, gak apa-apa. Nah, kayak gitu. Agama itu mesti rasional. Kita sesuaikan aja sama zaman itu kan. Syariat zaman dulu. Pakai logika deh. Nah, mereka tuh nggak pakai ilmu tuh. Kemudian mereka bahkan mereka sok tahu tentang perkara gaib. Gini mereka ngomongnya. Tuhan tuh pasti begini, Tuhan tuh pasti begitu. Padahal mereka ngomong itu dan ngomong ini tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Mereka berbicara tentang Allah, mereka berbicara tentang agama tanpa ilmu dan tanpa wahyu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini ayah bunda, catat baik-baik ini. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini catat baik-baik. Ini pegangan ya. Ini pegangan sebagai seorang pembelajar. Karena ayah bunda sudah belajar Quran. Biasanya kan orang kalau udah belajar itu mohon maaf ya. Kita itu kalau udah belajar tuh kadang pengen kelihatan tahu terus gitu. Sehingga kadang kita belum mempelajari ayatnya saja, kita udah ngomong tuh tentang ayat itu. Nah, ini perkataan Nabi SAW. Man qala, barang siapa yang berkata, fil Qur'an, tentang Al-Quran. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran, bira'yihi, bira'yihi, dengan ra'yunnya, dengan akalnya. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran
dengan akalnya saja. Apa kata Nabi? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Maka siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ini pegangan ayah bunda. Ini juga ayat yang kami pegang selalu ya. Kalau kami belum belajar perkara sesuatu itu, kami menghindari untuk mengambil pendapat atau berbicara tentang perkara tersebut. Kami lebih memilih mengucapkan Allahu a'lam. Jadi kalau kita nggak tahu perkara satu hal, dua hal, maka ucapkanlah Allahu a'lam bisawab. Nah, seperti itu, ya. Nah, di ayat 28 mereka itu wama lahum bihi min ilmin. Mereka berkata, sedangkan mereka tidak punya ilmu. Nah, ya, mereka berkata dan mereka tidak punya ilmu. Iyattabi'una illa dhanna. Apa yang mereka gunakan? Mereka tidak punya ilmu, tetapi mereka berkata. Mereka berkata pakai apa dong? Mereka berkata dengan prasangka. Dhann, ayah bunda, dhann itu kalau kita artikan secara bahasa di dalam tafsir, di dalam terjemah-terjemah Al-Quran, itu artinya prasangka. Tetapi kalau kita mau perluas lagi, zon itu maksudnya ayah bunda satu, prasangka. Dua, asumsi. Asumsi. Tiga, perasaan. Ngomong pakai perasaan, ngomong dalil pakai perasaan, mengungkapkan dalil pakai perasaan. Empat, opini. Opini pribadi. Atau bahkan opini publik. Melihat yang viral. Opini publik dianggap kebenaran, walaupun belum tentu benar. Berikutnya, tradisi. Mengatasnamakan tradisi. Ya, kita suku ini harusnya begini, kita ini ya, gitu ya. Kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan wahyu, tidak apa-apa. Tapi kalau bertentangan, maka kita harus mengesampingkan tersebut. Yang berikutnya, dhanna itu juga ikut-ikutan. Taklid buta. Nah, atau narasi-narasi yang populer, quotes-quotes ya, quotes-quotes yang tidak bersandar pada wahyu. Nah, itu ya, quotes-quotes yang tidak bersandar pada wahyu, narasi-narasi populer. Nah, itu dhann semuanya. Jadi orang-orang itu banyak hari ini hidup dengan standar viralitas. Banyak orang hidup dengan standar asumsi. Banyak orang yang hidup dengan standar perasaan. Banyak orang yang hidup dengan standar opini. Opini lebih laku daripada dalil. Orang itu melihat siapa yang berbicara, tapi bukan apa yang diucapkan. Padahal kita harus melihat konteks, bukan sekedar juga siapa yang berbicara. Nah, itu ya. Orang itu kalau orang yang berbicaranya orang besar, orang sukses, gitu ya, orang kaya, kemudian dia bicara riba dan dia memperbolehkan riba, kredit konvensional. Kemudian, iya, 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 betul juga, betul juga. Kalau nggak gini kita nggak kaya-kaya. Nah, kan kayak gitu. Maka ini hal yang keliru. Atau melihat yang viral, gitu ya, yang viral dianggap yang benar, gitu ya. Kemudian atau perasaannya diikutkan. Perasaannya diikutkan. Saya sering ya memberikan contoh ya terhadap kasus-kasus yang kemarin sudah terjadi ya di dunia entertain ya kemarin ya tentang beberapa kasus artis-artis yang terlibat perselingkuhan dan sebagainya. Ketika perasaan sudah mengambil alih, maka dalil-dalil agama pun pada akhirnya bukan mengikut tafsir ulama. Dalil-dalil agama bukan mengikuti tafsir para ustadz, tetapi malah mengikuti perasaan. Makanya salah satu statement kemarin yang sempat kami kritisi juga dari salah seorang ini adalah ketika membongkar aib suami yang berzina disamakan dengan hukum hudud, dengan hukum rajam. Gitu ya. Hukum rajam kemarin sudah sempat saya bahas sedikit ya di sini ya, tapi tidak apa-apa saya ulang kembali supaya ayah bunda semakin paham ya. Ketika kita belajar agama, tampilan kita agamis bukan berarti ayah bunda kita bisa berbicara dalil semau kita. Kita harus tetap mengikuti konteks pendalilannya sesuai dengan tafsir para ulama. Nah, seperti itu. Sehingga membuka aib dengan hukum hudud rajam itu berbeda. Hukum hudud rajam perzinahan memang dilakukan di depan umum. Tetapi dengan syarat. Satu, 4 orang saksi yang betul-betul melihat.
Dua, diselenggarakan oleh pejabat pemerintahan, bukan dilakukan oleh personal. Jadi hudud, rajam orang yang berzina itu dilakukan oleh pemerintah setempat, hukum, bukan dilakukan oleh personal. Sehingga tidak masuk akal, tidak masuk dalam konteks dalil ini. Membongkar aib seseorang yang berzina disamakan dengan hukum hudud rajam yang dilakukan di depan umum. Nah, ini ketika seseorang membawa dalil ini, itu kan udah dalam kondisi marah tuh. Nah, ini yang nggak boleh. Mereka membawa perasaan dalam memahami dalil. Nah, itu zon. Itu salah satu adalah zon. Nah, seperti itu ya, Bunda ya. Dan masih banyak lagi ya yang lain-lainnya. Nanti ayah bunda bolehlah nanti dipikir-pikir lagi itu apa lagi ya dan sebagainya. Misal seperti itu ayah bunda. Misal kata-kata yang sering juga mungkin ya. Yang penting kan niat baik. Nah, itu kan pakai zon juga tuh. Yang penting niatnya baik. Dia gambling juga tentang hukumnya boleh apa enggak. Tetapi dia ngomong yang penting mah niatnya baik gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi misalnya contoh yang lain misal. Boleh nih ayah bunda. Mungkin kalau ada kalimat-kalimat zon yang mungkin bisa ayah bunda, sering ayah bunda dengar nih di beberapa tempat misal. Hmm, apalagi misal, ini ada orang buat salah misal, tapi ngomong gini dia salah, tapi ngomongnya jangan hakimi dong saya. Nah, yang paling layak menghakimi itu Allah. Dia membela diri pakai dalil. Dia sudah jelas salah, gitu ya. Jangan hakimi dong saya. Yang berhak menghakimi saya hanya Allah, gitu ya. Nah ini juga hal yang keliru seperti itu. Atau ini juga nih udah sering terjadi nih ayah bunda nih di media sosial. Dikit-dikit sekarang apa-apa diviralin. Udah dikit-dikit Iya, betul. diviralin. Oh, ini juga sama. Dosa orang lain divideokan, diviral-viralkan. Niatnya apa? Niatnya agar jadi efek efek jerah. Itu belum tentu juga benar, gitu ya. Bisa jadi itu aib orang. Memviralkan itu bukan solusi. Bahkan Nabi SAW dan para ulama senantiasa senantiasa mengingatkan kita untuk menasihati orang dalam keadaan diam-diam. Karena apa, ayah bunda? Menjaga kehormatan orang lain itu wajib. Menjaga kehormatan saudara kita, sesama kaum muslimin apalagi, itu wajib. Maka ketika kita viralkan, aku viralkan, viralkan. Gitu ya. Seolah-olah dia nggak tahu tuh adanya hari pembalasan, misal. Maka ini juga sama. Ini juga menggunakan zon namanya. Menggunakan asumsi pribadi. Nah, atau juga ada orang-orang yang menghalalkan riba karena darurat ekonomi. Aduh, kalau nggak kredit hidup saya hancur ini Ustadz. Ya. Aduh, kalau nggak pinjam uang di bank, gimana saya bisa punya rumah? Kalau saya nggak pinjam uang kredit di bank, gimana saya mau punya mobil, Ustadz? Nah, mereka menjadikan darurat ekonomi sebagai alasan untuk riba. Bahkan menggunakan dalil segala perkara menggunakan kaidah. Segala hal yang terjadi dalam kondisi darurat menjadikan perkara yang haram menjadi halal seperti sebagaimana makan babi. Gitu ya, mohon maaf ya. Maka salah juga seperti itu, gitu ya. Itu juga tidak dibenarkan. Jadi itu ya, itu maksudnya iyattabi'una illa dhanna. Maka kesimpulannya ayah bunda, pastikan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita itu berdasarkan dalil yang benar dan pemahaman yang benar. Yang penting sholat, yang penting hatinya dijilbab. Oh ini ya, ini yang penting hatinya dijilbabin walaupun kepalanya enggak. Daripada kepalanya dijilbabin tapi kelakuannya kayak yang lagi viral ya. Yang lagi viral tuh, Masya Allah. Nah, seperti itu. Benar tuh, seperti itu. Jadi ada yang nanya ya, hadis yang kami sampaikan tadi riwayat siapa? Riwayat At-Tirmizi ya. Imam At-Tirmizi tadi. Baru tahu ada hati dijilbabin. Iya, saya juga baru tahu itu Bang Titan. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhan tidak menghantarkan kepada kebaikan sedikit pun. Nah, di situ sudah Allah berikan statement jelas ya bahwasanya menggunakan prasangka, menggunakan dhan, menggunakan asumsi itu tidak menghantarkan sama sekali kepada kebenaran. Maka solusinya apa?
ayah bunda. Kalau seandainya kita terlibat dalam kondisi seperti itu, kondisinya apa? Apa yang harus kita lakukan? Solusinya. Maka misal, solusinya adalah yang pertama, kalau seandainya kita dalam kondisi marah, kita tahu dalil, beberapa dalil. Supaya kita tidak bablas dalam menggunakan dalil itu, maka kasih jeda antara marah dengan berbicara. Nah, makanya ada kaidah para ulama yang mengatakan al-ghadabu yughliku babal adli. Amarah itu menutup pintu keadilan. Orang yang marah cenderung tidak adil. Orang yang marah cenderung menggunakan dalil secara tidak adil. Otomatis ketika nanti ayah bunda marah di dalam keluarga, di dalam kantor, dengan tetangga, orang lain, maka kasih jeda. Saat marah, saat dikhianati, saat sakit hati, supaya kita tidak pakai zon, tidak tercampur antara hukum Allah dan emosi dan asumsi kita, jangan dulu bikin postingan. Ini kadang enggak, ini kadang marah langsung bikin postingan. Innalillah. Jangan langsung ceramah. Jangan langsung mengutip dalil. Kasih jeda dulu. Diam dulu. Tenangkan diri dulu. Tunda dulu keputusan-keputusannya. Karena banyak sekali dosa. Bukan lahir karena tidak tahu dalil. Tetapi karena tidak sabar untuk menahan emosi. Demikianlah dia. Kemudian yang kedua, apalagi solusinya? Kembalikan agama kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang paham, yakini kepahamannya, praktekkan. Nah, gitu ya. Bukan malah tanya ke teman-teman yang malah ikut ngomporin. Kadang kita tuh salah ya bunda. Kita tuh nanya pendapat orang yang nggak tahu ilmunya. Kita tuh nanya pendapat orang yang suka ngomporin kita. Kita tuh nanya orang yang memihak kepada kita. Ya iyalah nanya orang yang memihak kepada kita. Pasti ayah bunda dapat pembelaan. Tidak adil pasti. Yang justru yang tepat adalah tanya ustadz, tanya tokoh yang lain, yang tidak ada keterikatan emosi, tidak memihak dan paham kaidah fikih. Nah, tanyalah orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu apabila kamu tidak mengetahui sesuatu. Baik, seperti itu ya ayat ini ya. Jadi kesimpulan untuk ayat ini adalah untuk senantiasa kita tidak menggunakan asumsi pribadi ketika menggunakan dalil. Kita lanjutkan, ayah bunda. Kita izin Bunda Arafah dari Bekasi. Mohon dibacakan ayat 29 sampai ke 30. Bunda Arafah, belum online, belum ini mic-nya. Oke. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat 29 ya Ustadz? Betul, sampai 30. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mabalughuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Dari 29 ya Ustadz ya? Afwan. Betul, 29. Dari Pak Arit ya? Maaf. Oh iya, Pak Arif. Pak Arit ya. Fa'arid amman tawalla. Fa'arid amman tawalla. Dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mabalughuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Shadaqallahul azim. Terjemahnya, maka tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada feedback ya?
Baik. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Maka tinggalkanlah Muhammad orang-orang yang berpaling dari peringatanmu. Nah, setelah nanti orang-orang yang tadi, ayah bunda, di ayat ke-28, diberikan peringatan. Dan awalnya kan mereka nggak tahu tuh. Awalnya mereka mungkin terjebak pada asumsi, terjebak pada zon. Kemudian kita berikan peringatan, kita ingatkan mereka. Tapi kalaulah kondisinya, ternyata mereka masih tetap menolak peringatan kita. Walaupun kondisi darurat ekonomi, kita nggak boleh riba, bro. Kita tetap nggak boleh. Kita cari solusi yang lain aja. Susah. Berpaling dia. Ngomong tuh jangan kayak gitu. Kita tuh nggak boleh pakai dalil rajam. Kita nggak boleh pakai dalil hudud. Kok nggak boleh? Ini ini udah tepat. Nah, menolak dia. Maka kalau seandainya ada orang-orang yang diingatkan, semakin diingatkan, malah semakin keras dia dengan asumsinya, semakin keras dia dengan zonnya, semakin keras dia dengan opininya, semakin diingatkan, semakin dia membela diri terhadap apa-apa yang viral. Maka fa'arid amman tawalla, berpalinglah, tinggalkan, tinggalkan. Kenapa Allah suruh kita tinggalkan, ayah bunda? Karena masih banyak hal-hal penting. Karena membuang-buang energi. Berpalinglah dari mereka. Berpaling dari mereka itu karena mereka sudah mengetahui kebenaran tetapi lebih memilih hawa nafsu. Nah, orang yang seperti ini sudah dikasih tahu kebenaran, dikasih tahu dalil yang benar, tetapi masih memilih hawa nafsunya. Ini sulit untuk diingatkan. Sulit sekali, gitu ya. Maka kita akan capek sendiri supaya energi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dalam sejarahnya tidak habis untuk meladeni mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi dan kepada kita semuanya, sudahlah, biarkan saja, jangan ladeni, waktumu habis, energimu habis, cari saja orang lain yang bisa engkau dakwahi yang hatinya lebih lebih lembut. Nah, seperti itu ya ayah bunda ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah seperti itu, gitu ya. Jadi disuruh kita berpaling agar waktu kita, energi kita tidak habis ketika mendakwahi mereka. Karena sulit. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu itu sudah sangat-sangat sulit. Seperti itu. Seperti sebagaimana menasihati pecandu narkoba. Sulit. Mohon maaf sekali ya. Tidak ada yang mengatakan rokok itu mubah mutlak gitu ya. Rata-rata itu makruh ya. Ya, menasihati orang, mohon maaf sekali ya kalau ada yang merokok ya. Itu masing-masing mengambil pilihan fikihnya. Menasihati orang yang merokok itu juga sulit, gitu ya. Karena sudah mengikuti keinginan hatinya, hawa nafsunya. Hawa nafsu di sini bukan syahwat ya. Hawa nafsu di sini maksudnya ada keinginan, ego, gitu ya. Kepentingan pribadi. Nah, itu yang dimaksud juga dengan hawa nafsu. Sulit sekali. Sampai mungkin nanti anaknya sakit disebabkan asap rokoknya, baru mungkin nanti akan tersadar. Ada guncangan batin seperti itu. Seperti itulah ya bunda ya. Jadi fa'arid an man tawalla an dzikrina. Tinggalkan saja orang-orang yang mengabaikan perintah kami. Nah, walam yurid illal hayatad dunya, karena mereka sudah saking cintanya pada dunia. Makanya ayah bunda, ada kalimat begini dari para ulama. Hubbud dunya, cinta pada dunia. Ra'sun ala khati'ah, adalah akar pangkal dari segala kerusakan. Orang kalau sudah cinta dunia itu sulit juga sama. Orang kalau sudah ngikut hawa nafsu, orang kalau sudah cinta dunia itu sama kayak narkoba. Dunia itu bikin candu. Orang-orang yang sudah cinta pada dunia, sudah hidup dengan riba, mohon maaf ya, mereka tuh takut meninggalkan itu karena takut hidup miskin. Mohon maaf ya. Saya punya seorang jamaah. Dia resign dari salah satu bank konvensional yang ada di sini gitu ya. Beliau itu dulu manajer cabang. Sudah lama sebenarnya keinginannya untuk keluar, tapi baru bisa keluar 2 tahun sebelum pensiun. 2 tahun sebelum pensiun. Kenapa? Karena diiringi ketakutan, kata beliau. Begitu takut kalau nggak kerja di sini nih, bakal miskin. Kalau nggak kerja di sini nih, saya mau kerja apa gitu. Padahal masih banyak kerjaan-kerjaan lain gitu ya. Saya mohon maaf ya. Kalau ada seandainya ayah bunda bang kakak yang masih kerja di bank, ya mohon maaf sekali ya. Karena saya kan harus bicara apa adanya ya.
Tapi bukan untuk bukan untuk menghakimi ayah bunda yang masih ya. Makanya saya menggunakan contoh jamaah saya, gitu ya. Maka mereka takut hidup miskin, masih cinta sekali dengan dunia. Maka orang yang seperti ini sulit ya, untuk lepas. Sampai pada akhirnya 2 tahun sebelum pensiun barulah terbuka hatinya. Dia sudah siap untuk menerima semua kondisi kehidupannya. Pada akhirnya beliau usaha buka warung kopi, kafe-kafe. Alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini. Masih hidup orangnya, gitu ya. Masih ngaji sama saya di sini, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi itulah ya orangnya. Dan memang secara jumlah mungkin lebih kecil, tetapi secara ketenangan kata beliau jauh lebih besar. Karena tiap hari harus berurusan dengan kredit orang, menzolimi orang lain, ngirim debt kolektor ke sana. Itu tuh nggak tenang kata beliau, nggak tenang. Tapi setelah meninggalkan itu, walaupun hidupnya pas-pasan ya, cukup gitu ya. Alhamdulillah mendapatkan ketenangan, sholat bisa lebih baik, bisa ngaji dan sebagainya. Seperti itu ayah bunda. Jadi orang kalau sudah cinta pada dunia itu sulit ya, seperti sebagaimana orang yang kecanduan rokok, orang yang kecanduan narkoba, seperti itulah dia. Fa'arid anhum man tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Nah, mereka melakukan itu karena karena mereka sudah menjadi sangat cinta kepada dunia. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30, dzalika mablaghuhum minal ilm. Ini bagus banget nih. Allah ngomong, itulah batas ilmu mereka. Jadi ilmu mereka cuma sampai situ aja. Mereka boleh cerdas, mereka boleh S2, mereka boleh berpendidikan, mereka boleh fasih berbicara, mereka boleh pandai mempengaruhi orang lain, mereka boleh pakai jas. Tetapi kata Allah, dzalika mablaghuhum minal ilm. Ilmu mereka cuma sampai situ aja kok. Cuman terhenti pada dunia. Ilmu yang tidak mengantarkan pada akhirat itu ayah bunda bukanlah kesempurnaan, tetapi keterbatasan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ilmu yang tidak mengantarkan pada akhirat itu bukanlah kesempurnaan, melainkan hanyalah keterbatasan. Nah, makanya orang yang paling bodoh bukanlah orang yang tidak sekolah. Orang yang paling bodoh adalah yang mengetahui dunia namun buta akhirat. Orang yang paling bodoh bukanlah orang yang sedikit gelarnya, tidak tamat sekolah, tetapi orang yang bodoh adalah orang yang mengetahui dunia tetapi buta terhadap akhirat. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-7 juga Allah sudah jelaskan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui perkara-perkara zahir tentang dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi terhadap ilmu akhirat mereka lalai. Berapa banyak ayah bunda anak-anak kita yang begitu? Kuliah tinggi, jurusan teknik. Kuliah tinggi, jurusan kedokteran. Kuliah tinggi, jurusan kimia terapan. Kuliah tinggi, jurusan teknik kimia. Kuliah tinggi, jurusan biologi murni. Kuliah tinggi, pendidikan, dosen. Tetapi baca Qur'annya berantakan. Al-Fatihahnya tidak paham. Nah inilah ciri-cirinya, salah satunya. Maka ayah bunda yang masih dititipkan amanah, pasangan, dititipkan amanah anak, ayo. Selain kita tinggikan ilmu dunia, tinggikan juga ilmu akhirat. Ayah bunda mas, untuk jadi dokter aja, itu butuh kuliah. Janganlah jadi dokter, ayah bunda mau bikin bengkel motor nih, gampang, cuman otak-atik motor. Itu juga harus ada ilmunya. Masalah bikin bengkel harus ada ilmunya. Jadi dokter harus ada ilmunya. Jadi guru harus ada ilmunya. Jadi ahli surga kok nggak ada ilmunya? Gimana sih? Gokil. Kocak kata anak Gen Z zaman kini. Aneh. Gitu ya? Nah, jadi ajaklah anak-anak kita, keluarga kita untuk menambah wawasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Tuhanmu dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dan pula lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, ini adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lebih mengetahui gitu ya. Siapa di antara kita yang mendapatkan petunjuk, siapa di antara kita
yang mendapatkan yang tersesat di dalam jalan kesesatan. Nah, Allah lah yang lebih tahu. Baik, kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-31. Oh, ini bagus nih. Yang sudah tahu, paham, tapi tetap ngeyel. Nah, sebentar. Saya suka nih jawabannya. Yang sudah tahu atau paham, tapi tetap ngeyel, mempertahankan yang jelek atau salah. Namanya apa? Nah, namanya apa? Aduh, hai. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan begini, ya Bunda. Mereka diberikan pendengaran la yasma'una biha. Mereka mau diberikan penglihatan la yubsaruna biha, tidak dipakai untuk melihat. Mereka diberikan hati, tidak dipakai untuk merasa. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Nah, seperti itu dia. Baik, Bunda, kita lanjutkan ke ayat 31-32. Kita izin ya. Saya minta tolong Ibu Masani. Nah, boleh Ibu Masani ayat 31 dan 32. Siap Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi 31, 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia maha mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka ayat 31 dengan menunjukkan kekuasaannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya begini, Ayah Bunda. Setelah tadi kita ngebahas tentang orang-orang kafir yang menggunakan prasangkanya, asumsinya sebagai standar kebenaran. Kemudian kita tadi juga ngebahas tentang orang-orang kafir yang menolak wahyu sekalipun sudah disampaikan kebenaran. Kemudian Allah di ayat ini mengatakan, Hei, ingat, standar kebenaran itu bukan dari kalian. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Karena Allah yang menguasai langit dan bumi, standar kebenaran, hakim yang bisa menentukan benar dan salah, itu hanyalah Allah. Nah, ini penegasan. Jadi biasanya kalau ada kalimat-kalimat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, fungsinya untuk menegaskan apa yang akan disampaikan atau apa yang sudah disampaikan.
Nah, kalau yang ini apa yang sudah disampaikan, sedang Allah tegaskan. Standar kebenaran itu bukan asumsi kalian, bukan viralitas, bukan prasangka, bukan juga ilmu kalian yang kalian Tuhan-Tuhankan itu. Tetapi standar kebenaran adalah Allah yang memiliki langit dan bumi. Seperti itu ya, pembukanya ya, tadabbur pembukanya. Kemudian dilanjutkan, alladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah itu membalas perbuatan jahat orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan surga. Jadi ini sudah jelas ya. Ini mungkin kita nggak akan terlalu panjang di sininya ya. Orang-orang yang berbuat jahat itu akan Allah balas dengan kejahatan yang setimpal. Kemudian orang-orang yang berbuat baik akan Allah berikan kebaikan dengan kebaikan yang juga setimpal. Nah, kita harus sempurnakan dulu tadabburnya ini biar mantap dia pembahasannya. Kita lanjut ke ayat 32-nya. Di ayat yang 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Ini luar biasa. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kabair. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ternyata, ayah bunda, Allah itu tahu kita ini eh, pasti punya dosa. Gitu ya. Makanya di sini Allah cuma mengatakan, siapa mereka? Mereka yang mendapatkan surga itu adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Syirik, membunuh, zina, kesaksian palsu, itu termasuk dosa-dosa besar. Ayah bunda, kalaupun nanti ada rezeki, beli buku namanya Al-Kabair, karya Imam Az-Zahabi. Al-Kabair, nah itu ada 76 dosa besar. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, yajtanibu kabair. Tinggalkan dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Ada kata lamam di sini. Illal lamam. Mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali hanya yang lamam. Illa kecuali al-lamam. Dosa-dosa atau kesalahan kecil. Nah, saya kasih deskripsi ya. Apa sih itu lamam? Kata Ibnu Abbas, ini dalam tafsir Ibnu Abbas ya. Lamam adalah lamam adalah lamam adalah buku apa Ustadz? Bukunya Tafsir Ibnu Abbas. Ayah bunda nanti bisa cari terjemahnya. Tafsir Ibnu Abbas warna biru dia. Kalau yang terjemah ya. Lamam adalah pandangan, lintasan, dan kesalahan ringan yang tidak menetap. Ulangi ya. Lamam itu artinya ayah bunda pandangan, lintasan, dan kesalahan ringan yang tidak menetap. Itu lamam. Jadi Allah mencegah kita, memerintahkan kita hindari dosa besar. Allah juga mengatakan kepada kita, tinggalkan perbuatan keji, kecuali lamam. Bukan Allah suruh kita berbuat lamam ya, tapi Allah sudah tahu kita pasti tidak bisa lepas dari lamam. Kita sebagai seorang manusia kan bukan malaikat, jadi Allah sudah tahu kita pasti berbuat lamam. Lamam itu, ayah bunda, kesalahan yang tidak direncanakan. Lamam itu kesalahan yang tidak terus-menerus. Lamam itu kesalahan yang segera disesali. Tidak sengaja kita buat kesalahan itu, keceplosan. Ngomong tuh keceplosan. Nggak sengaja nyakitin hati orang. Astagfirullah. Diberhentikan, tidak diteruskan. Kemudian nyesal. Itu lamam namanya. Gitu ya. Nggak sengaja ngomong kasar ke anak. Astagfirullah. Tidak terus-menerus. Kemudian disesali. Seperti itu. Khilaf gitu ya. Khilaf. Jadi seperti itu. Itu lamam ayah bunda. Tapi kalau sudah direncanakan, terus-menerus konsisten dosanya, kemudian tidak disesali, itu bukan lamam namanya ya. Itu tidak termasuk apa yang Allah sampaikan di ayat ini. Seperti itu. Sinyalnya mandek. Sebentar ya bunda. Oke, saya lanjutkan.
Kita lanjutkan. Maka tidak boleh seperti itu. Inna rabbaka wasa'ul maghfirah. Karena sesungguhnya ampunan Allah itu luas. Ampunannya Allah itu luas. Makanya Allah memberikan kita, bukan memberikan kita izin, Allah memberikan celah kesalahan untuk kita. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita ampunan Allah itu senantiasa luas. Bahkan kalau sudah terlanjur berbuat dosa besar ya, ayah bunda ya, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik yang kita lakukan dan tidak bertaubat sampai nafas atau nyawa sudah sampai di kerongkongan. Semua dosa Allah ampuni. Allah itu Ghafur Rahim. Ghafur mengampuni, Ghafur dan Ghaffar, mohon maaf. Allah itu Ghafur, mengampuni dosa besar maupun kecil. Ghaffar, bahkan mengampuni dosa yang kita lakukan terus-menerus. Selama kita betul-betul, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Selama kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Menyesali, menangis. Apalagi kalau bisa menangis. Satu tetes air mata yang lahir karena ketakwaan, ketakutan kepada Allah dapat memadamkan api neraka jahanam. Itulah yang dikatakan Nabi SAW. Seperti itu. Ampunan Allah itu luas. Kemudian dia mengetahui tentang kamu. Sejak kamu di dalam kandungan, sampai sejak kamu dari tanah, kemudian di perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Nah, ingat lagi dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita yang sudah tahu kita ini pasti melakukan lamam, punya dosa, maka nggak boleh kita memandang orang lain lebih buruk daripada kita. Karena orang lain juga punya dosa, kita juga punya dosa. Kadang dosa kita aja yang mungkin tidak kelihatan sama orang lain. Gitu ya. Maka ada kalimat yang bagus sekali ya, yang sering disampaikan guru-guru kita. Seburuk-buruknya seburuk-buruknya orang, lebih buruk diriku. Sebaik-baiknya aku, lebih baik orang lain. Seperti itu, ayah bunda. Kita lanjutkan. Karena waktunya kita terbatas ya. Ini baru sampai ayat 32. Saya izin ya, mohon Bunda Nur Hayati. Ayat 33 sampai pada ayat 33 sampai pada ayat 41. 33 sampai 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Artinya, tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dia memberikan sedikit dari apa yang telah disepakati lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepadamu Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang telah memenuhi janji setianya.
dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, mantap sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di ayat 33 menjelaskan ciri-ciri orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Tadi kan kita kan sudah membahas orang yang berpaling dari Al-Qur'an ya, yaitu di ayat yang ke-29 ya tadi ya. Fa'arid man tawalla. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri mereka yang pertama adalah mereka memberikan sedikit lalu menahan sisanya. Maksudnya apa? Mereka itu ayah bunda beramal tapi di awal aja enggak konsisten. Mereka sedekah udahlah sedikit tapi berhenti gitu. Cuman di awal-awal saja. Menahan amal mereka. Mereka memulainya dengan semangat, mereka memulainya dengan air mata, tetapi tidak konsisten, tidak istiqomah. Misal contoh lain, mereka sedekah, tapi sedekahnya hanya saat lapang saja. Mereka ngaji, tapi ngajinya hanya kalau tidak sibuk saja. Kalau sudah sibuk dengan dunia, mereka nggak ngaji. Mereka mau berjuang, tetapi selama tidak mengganggu dunia mereka. Kalau mengganggu dunia mereka, mereka lebih memilih untuk dunia. Mereka memberikan sudahlah sedikit dan menahan diri. Nah, gitu ya. Udahlah sedikit menahan diri. Maka masalahnya bukan pada sedikitnya sebenarnya. Tapi masalah terbesar pada ayat ini, pada diri seseorang yang berpaling dari ayat Allah adalah karena mereka berhenti. Makanya Nabi SAW berkata, salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa in qallat. Amalan yang adwam, yang rutin terus-menerus, tidak terhenti, tidak tertahan, walaupun sedikit-sedikit. Nah, rutin ngajinya, rutin nangisnya, rutin salatnya, rutin berjuang membela agama Allahnya, sekalipun dalam kondisi lapang dan sempit, walaupun sedikit-sedikit gitu ya, dia menjaga konsistensi amal. Seperti itu. Ini ciri-ciri yang pertama. Semoga kita dihindarkan dari ciri-ciri ini ya, yaitu adalah orang-orang yang tidak istiqomah pada kebaikan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, apakah dia mempunyai ilmu? Ayat 35. Ayat 35-nya, apakah mereka memiliki ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Maksudnya gini ayah bunda. Mereka beramal di awal, kemudian berhenti. Lalu Allah menanyakan pada mereka, apakah kalian ini tahu masa depan? Apakah kalian ini tahu nasib kalian di akhirat? Apakah kalian tahu amalan kalian diterima sampai-sampai kalian ini berhenti beramal? Emangnya sedekahmu diterima? Emangnya kamu tahu yang goib-goib itu? Nah, gitu ya maksudnya ya. Emangnya kamu tahu ngaji kamu itu benar? Ngaji kamu itu sudah diterima Allah. Makanya di ayat 35-nya, ayat 34-nya, dia memberikan yang sedikit lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib bahwa amalannya diterima sampai dia bisa berhenti, sampai dia melihatnya, sampai dia mau berhenti dari amal solehnya? Maka ini sindiran ayah bunda dari Allah kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Kita nggak tahu, bahkan ada di antara kita amalannya di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan surah ke-25 ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada orang-orang yang beramal, nanti amalannya di akhirat akan ditinggikan setinggi gunung, tetapi sisanya hanya haba'an mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Maka konsisten, maksimalkan kesempatan beramal pada hari-hari di mana kita masih dilapangkan. Kemudian saya lewati saja ini ya. Ataukah belum diberitakan kepada mereka apa yang dilihat dari lembaran-lembaran suci yang diberikan kepada Musa? Taurat. Bukankah Taurat sudah sampai kepada mereka? Tapi kenapa mereka masih menolak? Atau lembaran-lembaran yang selalu menyempurnakan janji, yang selalu dibawa oleh Ibrahim. Apakah mereka juga tidak melihat apa yang dibawakan oleh Ibrahim? Yaitu seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lainnya.
Ayah bunda, kita tidak akan ditimpakan dosa atas anak kita, dosa atas istri kita, dosa atas suami kita. Masing-masing kita hanya akan menanggung dosa kita masing-masing. Ustadz, gimana seorang suami yang diminta pertanggungjawaban kepada istrinya? Itu pertanggungjawaban, bukan dosanya. Kalau dia sudah bertanggung jawab dengan cara menyampaikan, sayang pakai kerudung ya, bersaksi dia di hadapan Allah, ya Allah saya sudah memerintahkan anak istri saya pakai kerudung, tapi mereka nggak mau. Maka tinggallah masing-masing menanggung dosanya. Gitu ya. Maka tugas seorang laki-laki itu qawwam, memberikan tarbiyah, mengayomi. Kalau sudah tidak mau, sudah selesai. Nah, gitu ya. Ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang dia usahakan. Di sini Allah mengatakan kepada kita, Allah hanya memberikan apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, baik itu apa yang kita usahakan ketika masih hidup, atau apa yang kita usahakan walaupun itu kita sudah mati, tapi usahanya masih mengalir. Makanya di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan Allah mencatat kebaikan apa yang dikerjakan ketika dia hidup dan mencatat jejak-jejaknya. Nah, jejak-jejaknya. Maka kita hanya akan mendapatkan apa yang kita kerjakan, ayah bunda, bukan apa yang kita bicarakan saja. Maka jangan banyak omong, perbanyak aksi. Gitu ya. Nah, ini ada tamparan luar biasa ayat 40-41 ini. Lihat ayah bunda. Dan sungguh usahanya kelak akan diperlihatkan. Maksudnya gini, nanti di yaumul hisab, Allah akan tampakkan semua usaha kita. Allah akan lihatkan mana usaha kita yang betul-betul ikhlas, mana usaha kita yang betul-betul riya, mana kita yang tulus, mana kita yang modus. Allah akan perlihatkan nanti di yaumul hisab semua usaha, semua amal kita. Tapi Allah juga akan lihatkan, oh amal ini kotor ini, riya kamu ya. Oh amal ini sum'ah kamu ya. Oh amal ini kamu ujub ya. Oh amal ini kamu dengki ya. Allah akan timbang dulu. Jadi semua manusia hanya akan memperoleh apa yang diusahakan. Kemudian apa yang diusahakan ini akan ditampakkan, akan ditimbang mana yang riya, mana yang tulus. Kemudian setelah itu barulah di ayat 41-nya ayah bunda. Kemudian akan kami berikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Maksudnya balasan yang paling sempurna setelah ditimbang mana amalnya yang bersih, mana amalnya yang kotor. Itu maksud dari ayat ini. Gitu ya ayah bunda. Jadi udah kebayang ya. Udah bisa kita visualisasikan tuh. Nanti di hari kiamat seperti apa tuh kita. Wah, nanti dibangkitkan. Oh, nanti amalan kita akan ditimbang, akan dilihat mana yang bersih, mana yang kotor. Barulah Allah balas setelah itu. Berarti tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Nah, karena waktu sisa sedikit, saya lanjutkan ya Bunda secara pribadi saja, 42 sampai 44. Dan sesungguhnya, wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup di halaman ini dengan kalimat penegasan bahwa semuanya berakhir di tangan Allah. Semuanya berakhir pada keputusan-keputusan Allah. Semuanya sesungguhnya hanya kepada Allah lah semua kesudahan. Kamu beramal, amalmu dicatat, amalmu dibalas bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis di dunia, di akhirat. Bukan yang lain. Karena Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, semua amal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bunda, waktunya sudah mau habis ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya pesan-pesan yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada yang bisa diambil satu dua ayat di awal, di tengah. Kalau Ayah Bunda nggak bisa ambil semuanya, ambil salah satu saja. Silahkan. Pastikan ada yang dibawa sebagai bekal dalam kehidupan hari ini. Terutama tentang hidup dengan ilmu senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Kang Nuga, saya kembalikan kepada Kang Nuga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Ustadz Farid atas kesempatan mendampingi kami dalam rangka bertadabur pagi hari ini. Insya Allah semoga banyak manfaat ya, banyak hikmah. Tapi tadi ya poinnya dari Ustadz Farid,
kalaupun belum bisa semuanya, setidaknya ada satu hikmah atau satu ayat yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil hikmahnya ya. Semoga perjumpaan kita pagi ini Allah izinkan banyak manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi syukuran jazakallah khair Ustaz Farid atas kesempatannya pagi hari ini. Insyaallah Bapak Ibu Ayah Bunda, di akhir pekan ini kita akan sama-sama belajar kembali bersama dengan Ustaz Indra Firmansyah di kelas eksklusif Filosofi Sholat part kedua. Insya Allah ya, dengan tema menyempurnakan bacaan sholat. Untuk yang belum daftar, silakan daftar. Kita akan sama-sama belajar di sana. Kita akan sama-sama kembali meninjau, ya, meninjau kembali bacaan sholat kita. Insya Allah ini akan jadi kelas yang sangat mendasar, tapi insya Allah ini jadi kelas yang sangat punya manfaat buat kita semua ya. Kemudian Bapak Ibu Ayah Bunda, untuk yang mau menutup kajian kita pagi hari ini dengan bersedekah karena sudah merasakan banyak manfaat, merasakan ternyata manfaatnya jangan sampai hanya berhenti di kita, dan berharap semoga manfaatnya bisa dirasakan dan diterima oleh banyak orang insya Allah. Kami dari Titik Balik selalu punya wadah terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda bisa menitipkan sebagian hartanya berinfak dan bersedekah dalam rangka mensupport setiap program dakwah dari Titik Balik ya. Boleh di-scan barcode-nya seperti biasa atau disalin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703. Dan juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran yang sudah terlibat aktif ya. Tadi ada Bu Masani, kemudian ada Ibu Lilik, ada Bu Arofa, kemudian ada Siti Karimah dan yang lain sebagainya ya. Yang mungkin tidak bisa Nuga sebutkan satu persatu, yang Masya Allah sudah on cam, yang sudah mensupport setiap program dari Titik Balik. Terima kasih banyak khususnya kepada seluruh keluarga STB ya, keluarga dari support Titik Balik, yang mana insya Allah semoga apa-apa yang sudah kita titipkan, harta berapapun jumlahnya, kemudian waktu, kesempatan dan tenaga yang sudah dititipkan kepada kami, insya Allah semoga Allah balas berlipat-lipat ganda dan menjadi manfaat buat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, kita ketemu lagi besok di Quran Talks di hari ketiga di pekan ini. Insya Allah kita akan sama-sama belajar lagi. Untuk itu tetap stay tune di grup, tetap stay tune, tetap pantau grupnya. Insya Allah nanti informasi-informasi akan kita sampaikan di grup seperti biasa ya. Untuk itu atas segala kekurangan Nuga mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak sekali lagi. Beribu-ribu terima kasih Nuga ucapkan. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian sekali lagi jazakallah khair Ustaz Farid, dan terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Ayah Ustaz. Bunda, sehat-sehat. Barakallahu fikum. Sehat semuanya. Mohon maaf ya.